Ana wong iku gak tau gelem nang masjid, Pak. Nang masjid pisan gak duwe nyawa ya, disolati. Ini ya kurang pas, ya. Jadi amal ibadah kalau tidak ikhlas iku kaya wong mati karena ana bentuke tapi gak ana nyawane. Kaya golekan lho Pak, tong tong tong. Bahkan ada yang mengatakan begini, amal ibadah tanpa keikhlasan kepada Allah itu seperti orang yang memberikan hadiah, yang membayar upeti kepada raja. Tapi hadiah ini berupa budak yang sudah mati. Loh, ini hadiah itu budak kan manfaat Pak, tapi budaknya mati. Langsung jika raja, karena kita bayar upeti umpamanya, apa kita dapat anugerah atau dapat hukuman? Dapat hukuman. Begitu juga kalau kita amal ibadah, sholat umpamanya, sholat kita nggak ikhlas karena Allah, karena sholat kita itu ingin dilihat ketua takmir sama mantan ketua takmir, pomong lolo ini ono ini, ya itu ndak ada apa-apanya. Ya koyok wong mati malah Pak gak gunane. Bahkan ngapunten, wong ibadah kok kepengin jek delok uang itu kan iya Pak. Padahal harusnya ibadah itu kepengin jek delok Gusti Allah, maka tidak hanya amal ibadah kita itu tidak diterima, tapi kita kena marah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal-amal itu adalah bentuk atau gambar kosong yang berdiri tegak. Wa arwahuha, dan arwahnya, ruhnya, jiwanya, wujudu siril ikhlasi fiha, yaitu berupa rahasia keikhlasan dari amal itu. Ini juga pendek dari Syekh Ibnu Athaillah. Amal ibadah itu seperti gambar Pak. Kalau bentuk itu bentuk sing ngadeg tok, ruhnya itu adalah ikhlas. Nek amal gak ikhlas iku kaya wong ngadeg gak ana nyawane Pak. Apa berguna? Tidak berguna. Wong mati itu loh, gak iso apa-apa Pak, sampai adus wae gak iso. Makanya ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, ayo dipertahankan kita itu sering ke masjid, ngajak teman-teman ke masjid. Ojo sampai awak dhewe iku diajak nang masjid wis gak duwe nyawa. Ana wong iku gak tau gelem nang masjid Pak, nang masjid pisan gak duwe nyawa ya, disolati. Ini ya kurang pas, ya. Jadi amal ibadah kalau tidak ikhlas iku kaya wong mati karena ana bentuke tapi gak ana nyawane, kaya golekan lho Pak, tong tong tong. Bahkan ada yang mengatakan begini, amal ibadah tanpa keikhlasan kepada Allah itu seperti orang yang memberikan hadiah, yang membayar upeti kepada raja. Tapi hadiah ini berupa budak yang sudah mati. Loh, ini hadiah itu budak kan manfaat Pak, tapi budaknya mati. Langsung jika raja, karena kita bayar upeti umpamanya,
Apa kita dapat anugerah atau dapat hukuman? Dapat hukuman. Begitu juga kalau kita amal ibadah, sholat umpamanya. Sholat kita nggak ikhlas karena Allah. Karena sholat kita itu ingin dilihat ketua takmir sama mantan ketua takmir. Pomong lolo ini ono ini. Ya, itu ndak ada apa-apanya. Ya koyok wong mati malah Pak gono gunane. Bahkan ngapunten, wong ibadah kok kepengin jek delok uang itu kan iya Pak. Padahal harusnya ibadah itu kepengin didelok Gusti Allah, maka tidak hanya amal ibadah kita itu tidak diterima, tapi kita kena marah kepada Allah. Wis gak angel-angel Pak. Contoh umpamane ketua takmir ngomong ono iki. Ya. Lah ngongkon nih, ya. Ih, cukupno kon ini. Nah, cukupno tapi ngekekno gatik nyawang, Pak. Nyawange nang wong liya. Soale ndek kono ana wong ayu, Pak. Koyok Desi Ratnasari. Mangkel Pak sing ketua takmir kene apa sih? Kon ngekekno aku yo ngadep nang aku, aja ngadep nang kono. Ya iso gini kan Pak, gak cingeneno. Nek pas njukukno terus dilakoni jikeno iki balik itu ngene. Nah, ngono. Ya. Kita ibadah ikhlas itu ada pahalanya. Makanya ngapunten. Ada syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Ngapunten ibu-ibu, jenengan ibadah apa saja, kalau minimal tidak memenuhi 3 syarat ini, tidak diterima, artinya tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa mendapatkan siksa. Pertama, syaratnya adalah iman. Nek wong non muslim ibadah tidak diterima Pak. Apa maneh sholat terus dadi imam, wah malah rusak. Ya. Jadi orang non muslim sholat tidak diterima, orang muslim sodako tidak diterima oleh Allah. Tapi apakah sodakonya orang non muslim itu manfaat? Manfaat. Di mana? Di dunia. Jadi wong-wong ngomong, wah Pak Daokeh itu loh, ngene. Wonge apa nyak-nyok. Nah, dapat balasan Pak. Di mana? Di dunia. Ya tadi itu. Diginikan orang tadi itu. Di akhirat tidak dapat sama sekali. Jadi iman yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Ibu-ibu umpamane saking hafale Fatihah, ya. Jadi sholat itu maca Fatihah ping 1000. Atau olahragawan awake sehat, gak koyok mantan marinir ngono ku. Nyek tur saiki biyen sehat. Ya. Sholat subuh 4 rakaat soalnya sehat ambek olahraga nggak akan diterima, soalnya nggak sesuai dengan syariat. Harus sesuai. Yang ketiga, ikhlas. Tidak ikhlas sebaik apapun ibadah kita nggak akan diterima. Ono wong nyemplungi uang Pak ke kaleng 5.000 dengan ikhlas, nangis-nangis, ya Allah saya bisanya 5.000, saya ikhlas ya Allah. Dengan orang nyemplungi 100.000 tapi gak ikhlas, yang diterima ada yang 5.000. Oleh karena itu biasa nek wong NU nek ngomong gak usah akeh-akeh, sing penting ikhlas. Yang mek titik temenan ojo ngono enoy. Coba diomong ngene, gak usah titik-titik, ya akeh gak apa-apa, sing penting ikhlas. Ngono cocok iku. Ya, ngoco biyen iku ngapunten, nang masjid iku Pak nggawa monyet. Ngerti monyet Pak ya? Duit cap monyet itu lho Pak. Saiki wis gak ono saiki.
500. Kadang-kadang kate tukaran, Pak. Nang masjid gawa pedang. Duit cap pedang itu loh, Pak. 1000. Sing apik iku nang masjid itu nggawa jas, nggawa kopi ya. Apik itu. Abang sisan. Ya. Nah itu. Jadi apa? Nek iso begitu. Tapi paling tidak ngapunten. Ya. Ikhlas itu tidak harus disembunyi-sembunyikan, atau sembunyi-sembunyi itu belum tentu ikhlas. Ya, karena apa? Orang ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Sering saya katakan, ya, umpamane ngapunten, Jumatan tadi, Pak, ana kotak iki ya. Terus awak dhewe duwe-duwe mek 2000, Pak. Sampeyan cemplungno. Ngono ku sampeyan cemplungno ta sampeyan tutupi ngene iki. Ditutupi, Pak. Jadi rata-rata sing nyemplungi kotak mlakuane ditutupi iku gak akeh. Bukan karena wedi diketahui wong, iya. Wedi diketahui wong soalnya mek titik. Coba nek 100. Nyemplungi lho. Cik wangel lagi bolongane cilik iki napa iki? Jaenal iki. Ya 100 soalnya Pak Sudono. Oleh karena itu ngapunten. Nek nyemplungi nang kotak, nang masjid, ya, bah titik, bah akeh gak usah ditutupi, Pak. Sampeyan cemplungi blek. Diomong wong nek apa ya gak apa-apa, tapi ngapunten. Nek ketua takmir nek nyemplungi 2000. Ya gak pantes nemen dah. Ya nek ketua takmir iku apa? Orang yang duafa ngono. Nah 2000 pantes ya. Lah jadi enggak usah ditutupi. 5.000, 10.000 sampean plek nene. Ana wong nonton bah, sing penting aku kepengin ditonton oleh Allah. Ya. Terus ibadah itu ngapunten ya supaya bisa ikhlas. Itu tidak memandang siapa-siapa dalam hal ibadah kecuali hanya kepada Allah. Bahkan yang lebih tinggi, ibadah itu tidak berharap mendapatkan pahala dari Allah, tapi yang diharapkan hanya ridho Allah. Bah aku jika pahala Gusti Allah, bah aku disiksa Gusti Allah dalam ibadah itu, sing penting aku kepingin disawang Gusti Allah, diridhoi Allah. Ya, itu termasuk di Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, ngapunten ibu-ibu, ada waliullah, wali Allah perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, ini paling hebat di antara wanita-wanita wali-wali Allah. Apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah? Beliau ibadah itu bukan karena takut kepada neraka, tidak takut dimasukkan neraka, juga tidak senang dimasukkan surga. Ini pol-polan Pak wonge, Pak. Koyok mantu ngono ku lho, Pak. Nek dikongkon apa martuane ya wis gak atik mikir upah pokoknya. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah itu pernah doa begini, ya Allah, seandainya saya beribadah kepadamu itu ingin dimasukkan surga, maka jauhkanlah surga dari saya. Tapi kalau saya ibadah ini takut engkau masukkan ke neraka, masukkan saya ke neraka. Tapi saya beribadah itu hanya untukmu, hanya ingin mendapat ridhomu. Wangel ngono ku, Pak. Nek awak dhewe ku umpamane ya gak ibadah terus kepengin dilem ya, wangel, Pak. Nek wis dilem berangkate gede seperti kemarin itu loh. Ya. Jadi Allah itu membalas
amal ibadah itu tidak di dunia, nggak cukup. Kalau kemarin kan saya sebutkan Pak ya. Nah, jadi nggak usah takut dimasukkan neraka, nggak usah bangga dimasukkan surga. Nek Allah itu ridho Pak, apa-apa dikekno. Wong mau tua itu loh Pak, nek wis ridho iku lho le bon kulon bon wetan sing kidul sisan PNKB. Ini kalau sudah itu. Jadi ikhlas, dan ikhlas ini sangat-sangat sulit sekali. Ya, apa maneh Pak sik enom, apa maneh sik punya kepentingan. Ono awek enom gelem nang masjid. Awek lanang enom, kene apa? Soale calon maratuwane sapa masjid. Umum ngono ku Pak. Ana kopral sapa masjid. Apa soale kapten iku sapa masjid. Ya, sama begitu itu. Ya, jadi ini juga bagus, tapi jangan dijadikan itu pegangan. Jadi harapannya aku cilono wong, bagajine wong, aku pengen ibadah semacam ini. Terus kedua, kembalikan semua amal ibadah itu karena bantuan Allah. Sekali amal ibadah itu karena bantuan Allah. Ibu-ibu bisa ke sini, siapa yang bantu? Allah. Ya, kemarin saya katakan ngapunten, jangan bangga bisa ke masjid sebelum adzan. Sekali lagi, jangan bangga bisa ke masjid sebelum adzan, tapi bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Yang menjalankan bisa ke masjid sebelum adzan itu Allah Pak. Kalau kita nggak bersyukur, berarti kufur orang ini. Berarti orang ini mengegokan dirinya, kilo saya, kemampuan saya. Tidak. Ya, jadi semuanya ini pertolongan Allah. Ibu-ibu iso masak, ibu-ibu pintar maca Quran, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan membanggakan diri, itu namanya ujub nanti. Jadi ikhlas ya, di dalam Ihya Ulumuddin itu ikhlas itu tingkatan paling tinggi Pak. Jadi langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, setiap amal ibadah kita itu dilaporkan sampai langit 7. Langit 1 itu malaikat hewan-hewan Pak. Wah, bagusnya minta ampun. Ini di Ihya Ulumuddin. Setelah dicek nggak lulus. Ada setelah dicek di langit nomor 1 lulus, ke langit 2. Langit 2 nggak lulus. Sampai langit 6 lulus, langit 7 itu cek terakhir itu ikhlas. Ya, ikhlas tidak ini. Nggak ikhlas, dok semuanya, rontok semuanya nanti. Ya, dan ikhlas itu lawannya adalah riya. Ya, jadi sulit Pak untuk tidak riya, itu sulit. Makanya sekali lagi saya sering ngaji itu tadi umpamanya setelah sholat, ya Allah saya ngaji Allah, mudah-mudahan tidak sombong, tidak riya, tidak salah, menjadi ilmu yang bermanfaat. 4 ini mulai dari rumah tiap ngaji saya itu nggak sombong. Iso Pak sombong saya dong ngaji gitu. Ya, nggak riya, kepengin dipuji, nggak salah. Kadang-kadang kan salah Pak ngaji itu karena kita manusia. Terus minta mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ini. 4 ini selalu saya doakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap ngaji di mana-mana. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolong kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakit
penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad